Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas individu agenda 3, yaitu analisis isu terkait upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurnia Hasanah. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kabupaten Tanah Laut, gelombang 3, Angkatan 1, kelompok 1, nomor daftar hadir 01. Jabatan saya saat ini adalah sebagai ahli pertama apoteker di unit kerja RSUD Haji Bojasin Plehari. Baiklah, sebaiknya kita mengetahui dulu bagaimana tahapan analisis isu. Yang pertama, menentukan isu terkait tupoksi apoteker. Yang kedua, gambaran kondisi saat ini. Yang ketiga, analisis dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan dan menentukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu. Tupoksi apoteker berdasarkan Permenpan RB nomor 13 tahun 2021 tentang jabatan fungsional apoteker. Yang pertama adalah pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling obat, visite, dan pemantauan terapi obat. Isu yang saya ambil berkaitan dengan pelayanan informasi obat. PIO sendiri adalah melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi baik secara aktif maupun pasif kepada tenaga kesehatan lain atau pasien atau keluarga pasien atau masyarakat terkait sediaan farmasi. Isu sesuai tupoksi apoteker adalah kurangnya optimal pemberian informasi obat terkait beyond use date obat injeksi dari apoteker kepada perawat ruangan. Beyond use date atau BUD sendiri adalah batas waktu penggunaan suatu produk, misalnya obat setelah diracik, disiapkan, atau setelah kemasan primernya dibuka. Biasanya dinyatakan dalam satuan jam, hari, atau bulan, dan tidak selalu tercantum di dalam kemasan obat. Gambaran kondisi saat ini terkait isu yaitu belum optimalnya pelaksanaan PIO terkait BUD obat injeksi kepada perawat ruangan. Yang kedua, pelaksanaan PIO masih dilakukan secara pasif apabila jika ada pertanyaan saja. Yang ketiga, pemberian PIO belum dilengkapi dengan media seperti tabel acuan. Kemudian yang keempat, pertanyaan PIO biasanya terkait stabilitas atau BUD obat injeksi. Dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan yaitu jika obat injeksi yang diberikan melewati waktu BUD-nya dapat menyebabkan efektivitas obat menurun. Yang kedua, terjadinya kontaminasi obat dan pertumbuhan bakteri yang berbahaya bagi pasien. Yang ketiga, terjadinya ESO atau efek samping obat yang tidak diharapkan. Kemudian yang keempat, menurunnya keselamatan pasien. Gagasan kreatif untuk penyelesaian isu ada 3. Yang pertama, membuat tabel acuan terkait BUD obat injeksi. Yang kedua, membuat poster terkait BUD obat injeksi. Dan yang ketiga, melakukan sosialisasi kepada perawat ruangan. Rancangan kegiatannya yaitu membuat rancangan tabel acuan terkait BUD obat injeksi. Tahapannya, mencari literatur terkait BUD obat injeksi, merangkum dan membuat tabel acuan obat injeksi apa saja yang sering digunakan di rumah sakit, berkonsultasi dengan mentor terkait tabel acuan yang dibuat, memperbaiki dan mencetak tabel acuan. Outputnya yaitu tersedianya cetakan hasil rancangan tabel acuan BUD obat injeksi. Keterkaitan dengan nilai berakhlak adalah berorientasi pelayanan, yaitu melakukan konsultasi bersama mentor dengan cara sopan dan santun, akuntabel, membuat rancangan tabel acuan menggunakan literatur yang dapat dipercaya, kompeten, memberikan usaha terbaik dalam proses pembuatan tabel acuan, harmonis, melakukan konsultasi dengan mentor agar menyamakan persepsi, loyal, menerima kritik dan saran dari mentor dalam rangka perbaikan tabel acuan, adaptif, membuat rancangan tabel acuan yang menarik, ringkas, dan kreatif, kolaboratif, meminta pendapat mentor atau rekan sejawat terkait bentuk dan isi tabel acuan. Yang kedua adalah membuat poster terkait BUD obat injeksi. Tahapan kegiatannya sama dengan membuat tabel acuan. Outputnya tersedianya cetakan hasil rancangan poster BUD obat injeksi. Keterkaitan dengan nilai berakhlaknya kurang lebih sama. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi kepada perawat ruangan.
Tahapan kegiatannya melakukan konsultasi dengan atasan terkait kegiatan sosialisasi kepada perawat, menyiapkan rancangan materi untuk kegiatan sosialisasi kepada perawat, menyiapkan daftar hadir peserta, melakukan sosialisasi kepada perawat terkait biodi obat injeksi. Outputnya itu terlaksananya sosialisasi kegiatan, keterkaitan dengan nilai berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan saat menyampaikan sosialisasi menggunakan bahasa yang sopan dengan sikap yang ramah dan sopan, akuntabel, melaksanakan kegiatan sosialisasi secara bertanggung jawab dan memastikan adanya dokumentasi, kompeten, memberikan sosialisasi PIO dengan kualitas terbaik, harmonis, melaksanakan sosialisasi dengan saling menghargai antar profesi, loyal, berkomitmen dalam pelaksanaan sosialisasi dengan penuh tanggung jawab, adaptif, membuat rancangan materi kegiatan dengan informasi yang jelas dan menarik. Yang ketujuh, kolaboratif, yaitu bekerja sama dengan perawat serta sesama apoteker demi memberikan pelayanan terbaik kepada pasien.